Forensik Mabes Polri itu kalian anggap mentah-mentah benar, ini buktinya. Kalau nggak tangkap saya seumur hidup di Nusa Kambangan. Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan mantan Presiden Joko Widodo. Polemik ijazah Jokowi memasuki babak baru. Sejak pelaporan yang dilakukan mantan Presiden Jokowi 30 April 2025, melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 8 orang tersangka yang terbagi dalam 2 klaster, yakni 5 orang tersangka, Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, M. Rizal Fadila, Rustam Effendi, serta Damai Hari Lubis dalam kasus penghasutan, fitnah dan pencemaran nama baik. Sedangkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dugaan manipulasi digital terhadap dokumen ijazah. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri memastikan pihaknya melibatkan sejumlah ahli, mulai dari ahli bahasa, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, hingga digital forensik. Penyidik telah menyita 723 barang bukti, termasuk dokumen asli dari UGM yang menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli dan sah. Tadi disampaikan oleh Pak Kapolda terkait dengan 2 klaster. Dalam hasil penyidikan kami yang diperoleh fakta dari hasil penyidikan tersebut, tentunya penentuan klaster adalah berdasarkan dari fakta penyidikan yang diperoleh oleh penyidik, dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Penetapan tersangka ini menjadi konsekuensi hukum yang harus dihadapi Roy Suryo CS atas tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada mantan Presiden Jokowi. Roy Suryo CS bahkan membuat buku Jokowi White Paper setebal 700 halaman yang diklaim sebagai karya ilmiah yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur. Ya, itu salah satu tergabung dalam tim. Ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya, Pak Michael, yang terbebas dari klaster itu, ya gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Jangan ketawa itu, Mas Andi Aswan, ya kan? Gua ketawa lu. Bahkan saya dipenjara gara-gara bela Prabowo. Yang lepasin saya Dasko tuh. Tapi 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3, bos. Lu belum pernah kali lu? Waduh, kecil banget. 1x3. Ruangan ini ya. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus tuh. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana? Iya. Kanan politik ya, Pak. Ini laboratorium forensik Baris Krim Polri ini bermasalah. Saya bisa dituntut kalau saya salah. Ini sudah fatal. Saya siap dipenjara seumur hidup pun kalau saya salah. Jadi brother, kok memang belum pernah dipenjara, jadi jangan nantang nih, Bang. Nggak enak kalau nggak enak kalau dipenjara, bos. Kalau laboratorium forensik Mabes Polri itu kalian anggap mentah-mentah benar, ini buktinya. Kalau nggak tangkap saya seumur hidup di Nusa Kambangan. Jadi brother, kok memang belum pernah dipenjara, jadi jangan nantang nih, Bang. Nggak enak kalau nggak enak kalau dipenjara, bos. Kita ke Bang Rismon terlebih dahulu. Bang, tadi nama Abang disebut sebagai tersangka. Bagaimana tanggapan Abang terhadap hal tersebut? Tanggapan saya datar saja ya. Jadi ini adalah bagian dari resiko perjuangan, ya, bahwa ketika kita meneliti dokumen orang yang mantan orang terkuat nomor 1, ya inilah resikonya. Jadi yang kami sayangkan satu poin, ya. Dengan kesimpulan bahwa identik atau bahkan otentik dan dengan pengujian forensik dan segala macam itu, tapi satu yang kurang, kenapa nggak ditunjukkan pada saat tadi penetapan tersangka, kenapa tidak ditunjukkan dokumen yang katanya diuji tersebut, yang katanya asli tersebut, begitu. Jadi ya ini seperti apa ya,
gelar perkara main-main, sama seperti ketika gelar perkara khusus ketika kami hadiri yang lalu, ya, Dirtipidum juga hanya berani menampilkan fotokopi itu pun versi digital, dan pada gelar perkara khusus juga tidak ada ditampilkan atau diberikan baik secara analog maupun digital. Jadi kami percaya diri ya, ada pra-peradilan dan lainnya, jadi kami akan melakukan perlawanan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, gitu Bang. Baik, Bang Rismon, menurut Bang Rismon sendiri apa dasar yang digunakan penyidik tadi hingga akhirnya menetapkan Bang Rismon sebagai tersangka sudah tepat? Ya, bagi kami kan selalu kami challenge ya, ketika kami dituduh mengubah-ubah dokumen elektronik, apanya yang kami ubah? Jadi penyidik ataupun Kapolda Metro Jaya pun sampai tadi ya penjelasannya tidak ada menjelaskan secara satu kalimat pun apa yang kami ubah dan apa yang kami teliti itu tidak ada. Jadi ya ini bagi kami semacam sebuah tekanan aja ya, tekanan karena kami sekarang sedang menulis buku ya, buku tentang Gibran ya, Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Saya kira ini tekanan psikologi bagi kami ya, sehingga menghentikan langkah kami, tapi tidak akan pernah kami berhenti ya. Begitu Bang. Baik, kita menuju ke Bang Andi Aswan. Bang Andi, pertama-tama pertanyaannya sama seperti yang tadi saya sampaikan ke Bang Rismon. Tanggapan Anda terhadap penetapan tersangka tadi? Ya, kebetulan saya ada di Polda Metro Jaya. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya, ya, yang dengan kehati-hatian dan profesionalismenya sehingga menetapkan 8 orang tersangka, ya, salah satunya itu adalah saudara Rismon Sianipar ini, ya. Kalau dikatakan dia tidak puas, tidak apa, memang itu haknya dia. Sedangkan saya aja sudah difitnah sama dia juga, sudah kemana-mana, ya saya juga terima untuk itu, saya ketawa aja untuk itu, ya. Dan yang jelas apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya hari ini itu memberitakan suatu kebenaran yang hakiki, bahwasannya ijazah Pak Jokowi asli dan semuanya itu yang mereka lakukan itu akan dibuktikan nanti di pengadilan ketika ini sudah P21. Itu haknya saudara Rismon dan teman-teman itu, saudara teroris itu, ya, yang ada 8 orang yang dikatakan tersangka itu untuk membela diri. Yang jelas ya masih adalah rangkaian-rangkaiannya lagi. Yang penting adalah kebenaran itu sudah menang pada saat ini. Pak Munato aja beritanya hilang, ya. Nah, oke, ya. Jadi saya Roy Suryo selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 F dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights, ya. Jadi saya bebas untuk, atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Bang Andi, langkah kepolisian Anda nilai sebagai bentuk penegakan hukum sudah tepat, Bang? Sangat tepat apa yang dilakukan itu. Walaupun cukup lama ya, 7 bulan, tapi kita paham begitu banyaknya saksi. Tadi kan disebutkan ada 130 saksi. Kemudian barang buktinya juga 500-an lebih kan. Yang artinya memang dibutuhkan waktu yang cukup karena itu menyangkut nama besar dari seorang presiden yang ke-7, ya. Sehingga memang dibutuhkan kehati-hatian sehingga itu semuanya unsur-unsurnya itu masuk ke dalamnya itu. Baik unsur kebencian, ya, unsur penghasutan, ya, unsur undang-undang ITE itu ada semua di dalamnya. Dan kita apresiasi untuk Polda Metro Jaya. Baik, kita kembali ke Bang Rismon. Bang Rismon, tadi dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa sudah mengirimkan surat penangkapan terhadap Bang Rismon. Apakah sudah diterima, Bang? Surat penangkapan belum ada, Bang. Belum ada. Jadi saya tambahkan lagi ya, bahwa kami telah menjumpai seorang saksi kunci ya, yang pada saat itu berada di desa KKN Ketoyan tahun 85 dan menyebutkan bahwa Joko Widodo tidak pernah ada, ya, tidak pernah menjadi mahasiswa KKN di desa Ketoyan. Jadi kenapa diributkan KKN? Maka
Ya, sudah jelas secara kurikulum UGM saat itu, ketika seseorang mengklaim diri mendapatkan gelar sarjana penuh, maka dia harus KKN, dan kami punya saksi kunci. Nah, sekarang belum bisa kami tunjukkan. Dan yang kedua, kami juga punya saksi kunci dari Pasar Pramuka, ya, yang mengaku yang membuat dokumen tersebut. Jadi, oke, makanya saya bilang dari banyak temuan-temuan kami di lapangan, itulah yang membuat bahwa sampai detik ini, ya, bahkan setingkat Kapolda Metro Jaya pun belum berani menampilkan ijazah yang disebut ahli dan analog tersebut. Jadi ini bagi kami ini merupakan sebuah pressure psikologis, dan kami tidak akan pernah berhenti, ya, melakukan langkah-langkah yang kami perlukan. Begitu, Bang. Ya. Bang Rismond, tadi juga dikatakan bahwa polisi telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli. Apakah tadi yang dikatakan oleh Bang Rismond ini tidak termasuk dalam angka-angka tersebut, Bang? Belum, Bang. Belum. Karena apa? Ya, Pak Kasmujo sendiri kan sudah membantah. Itu diperiksa nggak oleh Polda Metro Jaya? Ya, Pak Kasmujo sendiri sudah membantah bahwa beliau tidak ada peranannya sama sekali dalam pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik yang diklaim oleh Pak Jokowi tahun 2017. Bahkan di situ diliput oleh media nasional, dan Pak Kasmujo membantah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saksi-saksi yang diperiksa itu hanya menguntungkan pihak dari Pak Jokowi, bukan dua sisi gitu loh, ya? Itu jelas, dan itu jawaban itu konsisten diberikan oleh Pak Kasmujo kepada seorang jurnalis gitu loh, yang mendatangi ke domisili dari rumah Pak Kasmujo. Jadi ya ini, ya oke, kita hargai, ya, kepolisian, ya, tetapi ya kami menangkap bahwa ini sangat gegabah, ya, sangat gegabah. Kenapa? Kami menjumpai saksi-saksi yang justru kontraproduktif dengan kesimpulan tersebut, dan kami juga punya buku gitu loh, ya. Kalau itu dibantah, silakan nanti dibantah di pengadilan, kan? Oke, gitu, Bang. Baik, Bang Andi, tanggapannya, Bang Andi. Ya, tanggapannya saya itu ibaratnya itu kaset rusak yang diulang-ulang. Ini sudah masuk, ya, sudah ada status tersangka. Terserah saja Rismond itu mengatakan hal itu. Dia sendiri memfitnah saya dengan kata TPPU, ya, sehingga itu sangat viral, ya, di mana-mana. Apakah dia merasa berdosa atau merasa bersalah? Kan enggak. Itu sifat dan tabiat dia. Yang jelas saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, itu sudah sangat tepat, ya. Dan tinggal bagaimana pasukan dari teroris ini, ya, untuk berargumen kembali nanti di sidang pengadilan. Setelah ini P21, apakah mereka akan melakukan pra-peradilan? Ya, kalau tidak, ya udah bertarunglah, ya, sesama tim kuasa hukum untuk itu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Tidak perlu lagi kita kembali pembenaran diri, ya, terhadap hal itu. Semua sudah selesai untuk itu, ya, tinggal saja bagaimana pertarungan nanti di pengadilan. Begitu, Reza. Drama tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya berujung tersangka. Joko Widodo melaporkan orang-orang yang menyebut ijazah sarjana UGM-nya palsu ke polisi. Butuh waktu lama bagi polisi untuk membuat terang benderang ijazah Jokowi itu adalah asli. Pemeriksaan laboratorium forensik pun dilakukan. Polisi akhirnya menetapkan 8 orang sebagai tersangka pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama
RS, RHS, dan TT. Kasus ini bermula ketika sejumlah pihak termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa menggugat keaslian ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Mereka menuding ijazah Jokowi itu tidak sah dan palsu. Atas tuduhan itu, Presiden ke-7 Joko Widodo melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebelum menetapkan 8 tersangka, polisi telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai lembaga. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang dengan status terpidana 6 tahun, inisial SM, ya, itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu ya, clear banget. Langkah hukum selanjutnya mungkin langkah hukumnya tunggu. Peradilan atau bagaimana? Tunggu semuanya, ya, tunggu semuanya, apalagi saya tentu tidak bisa berbicara sendiri. Kita akan ikuti semua nasihat, maaf, apalagi termasuk dari para kuasa hukum yang ada. Saya kira itu ya, teman-teman, waktu kita. Apa? Oh, enggak ada soal ini bukan soal kecewa, bukan soal ini soal ilmiah, tidak kriminalisasi atau tidak adil atau tidak. Itu aja ya. Oke, jadi saya tetap tegar, teman-teman yang lain ya, Bang Rismon Sianipar dan Mbak Tifa, Dr. Tifa yang seklaster dengan saya, kemudian dengan 5 yang klaster lainnya ya, saya harapkan juga tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita, perjuangan seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat melawan kezaliman dan kriminalisasi. Bang Andi, tadi juga dikatakan bahwa pemeriksaan saksi selama ini tidak berimbang. Menurut Bang Andi sendiri seperti apa, Bang? Bagaimana tidak berimbang? Tertera ada kata dia, kalau kita kan semua itu menyerahkan kepada pihak kepolisian, ya, tidak ada intervensi dari kita untuk apa. Dan semuanya ini kan bukan hanya dari satu saksi dari katakanlah dari Pak Jokowi sendiri. Ini banyak pihak dan banyak pihak yang juga tidak terlibat dalam hal itu gitu. Karena ada saksi-saksi ahli di dalamnya. Yang jelas apa yang dilakukan itu ya, kalau pihak-pihak yang berperkara ya biasa untuk membela diri masing-masing. Tapi intinya adalah ini sudah selesai dalam tahap penyidikan ini, sudah ada tersangkanya. Tinggal masuk ke tahap berikutnya. Dia mempunyai kesempatan untuk melakukan pra-peradilan. Monggo kerso kalau melakukan pra-peradilan itu. Yang jelas nanti kalau ditolak, jangan macam-macam lagi, menyalahkan lagi pihak kehakiman, menyalahkan lagi pihak jasa. Ada pila dengan jantan, bukan hanya cuap-cuap aja. Begitu, Reza. Baik, Bang Rismon, tanggapannya, Bang? Ya, ini kok kembali. Yang lama saja belum diselesaikan kok, begitu ya. Ada bantahan Pak Kasmujo, bahkan bukti yang ditampilkan di Rtipidum, transkrip nilainya tulisan tangan, dan kami dapat bukti itu diketik manual gitu loh, dan ada otoritas penanda tangannya di transkrip nilai tersebut, ada pembantu dekan, ada stempel basah, tetapi apa yang ditampilkan oleh Dirtipidum itu kan transkrip nilai kosong ya, dengan tulisan masih sementara atau bagaimana atau dibuat-buat ya kan, itu masih tulisan tangan, belum juga, dan lain-lain, skripsi yang tidak ada lembar pengesahan pengujinya. Ini kan untuk mendapatkan ijazah ini kan perlu proses yang panjang. Nah, di tengah jalan ini kan kami dapatkan bukti-bukti, gitu loh. Bahkan yaitu saking banyaknya bukti-bukti di tengah jalan itu, ya, dalam proses pembelajaran di UGM itu, maka sampai detik ini kami simpulkan bahwa setingkat Kapolda pun tidak berani menampilkan ijazah mana sih yang dikatakan asli itu. Kalau benar sudah saya yakin-yakinnya, kenapa sampai per hari ini itu tidak ditampilkan kepada publik, gitu. Publik kan mengetahui ijazah mantan presiden 2 periode,
pejabat publik 2 periode 10 tahun. Kenapa sih susah banget? Gitu loh. Ya, sampai penetapan tersangka pun hal itu tidak dilakukan. Ya. Jadi ya pasti publik masih bertanya-tanya sampai saat ini apakah prosedur hukum atau prosedur penyidikan itu dilakukan sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, karena banyak kebenaran-kebenaran rekayasa. Ya, saya sering mendapati seperti itu. Jadi, oke, ya kalau itu kesimpulannya, ya silahkan maju, itu ke Kapolda. Tetapi kan sebagai orang yang ditersangkakan, ya kami punya hak untuk membela diri, gitu loh. Ya, jangan ketawa itu, Mas Andi Aswan, ya kan? Gua ketawa lu, kamu punya saya, kamu punya namanya nanti. Nah, oleh karena itu, ya. Jadi, ya Mas, silahkan gitu. Tetapi tunjukkan dulu mana ijazah Jokowi. Mana? Nanti di pengadilan akan dibuka semuanya oleh Pak Jokowi. Mana? Baik-baik aja sama istri, ya. Baik-baik mungkin pada saat makan yang enak, ya. hari ini. Jadi Anda itu akan mendapatkan lagi pasal berlapis nantinya. Sampai detik ini, Dong. Dokter Diva, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Diva pakai baju Sofi, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, nggak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya, melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda ingin saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Oh ya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Iya, pasti. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia di penjara juga tanpa Akan Anda lihat nanti ya, akan Anda lihat bukan hanya kasus Anda sekarang dengan Pak Jokowi, ada kasus juga nanti. Anda ijazah palsu Anda, S2, S3 Anda sama bukti yang dikatakan palsu itu dan jelas 100% palsu. Itu akan masuk buat Anda. Ya Anda kepada saya itu seseorang yang mengklaim lulus ijazah penuh, sarjana penuh, itu tahun seperti itu harus juga memiliki ijazah sarjana muda. Dan banyak orang memiliki itu di UGM. Mana ijazah sarjana mudanya? Mana sarjana penuhnya? Itu harus ada. Karena banyak orang saat itu bisa di-out, bisa berhenti di sarjana muda. Ijazah palsu kalau IPK-nya jangan ngomong besar-besar, tapi kamu itu perampok, punya perampok. Ijazah sarjana penuh. Nah, Pak Joko sendiri mengakui IPK-nya di bawah 2. Maka hanya ada 2 kemungkinan, yaitu drop out tahun kedua, ya 4 semester pertama, atau hanya sampai di sarjana muda, kan begitu logika kurikulumnya saat itu kan. Itu berlaku dan banyak orang punya sarjana muda pada tahun 83, 84 sampai 86. Tapi punya bukti itu dan banyak yang memiliki jasa sarjana muda saat itu.
Ya, jadi Pak Jokowi harus punya 2 ijazah setidaknya. Ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana penuh. Begitu, Bang. Baik, Ya, Bang Rismon berarti ada kejanggalan. Ya, silakan Bang Andi. Yamaguchi itu kemana? Ijazah S2, S3 kamu Yamaguchi itu kemana? Kalau sudah Anda bicara palsu, maling teriak maling, beginilah orangnya. Ya kan? Lu fitnah gua, lu kena juga nanti. Udah jangan marah yang kita perkarakan ini ijazah Jokowi, ijazah Anda, nggak penting kalau ijazah Anda. Ya, selamat. Ya, baik. Bang Rismon, sebagai penegasan berarti ada kejanggalan ya Bang dalam prosedur dalam penyelidikan ini? Kan selama ini kan sudah kita ekspos secara terbuka kepada publik. Bahkan bukti-bukti itu pun diekspos oleh Dirtipidum sendiri, makanya nggak bisa jawab bahwa lembar transkrip nilai yang kosong seperti itu tanpa otoritas dekan, pembantu dekan, tanpa stempel basah dengan tulisan tanda tangan, itu kan nggak mungkin dokumen resmi dari UGM. Coba itu dijawab dulu. Makanya kalau dibilang kembali yang dulu saja belum bisa dijawab tuh. Bantahan Pak Kasmujo juga nggak bisa dijawab. Tidak ada lembar pengesat penguji pada skripsi, lembar pengesat pembimbingnya juga buatan printer tahun 2000-an yang katanya disimpulkan hand press atau letter press oleh Bareskrim. Tidak ada metode apapun, cuma diraba, disentuh begitu. Tidak ilmiah begitu. Yang penting-penting seperti itu tidak pernah dijawab. Publik perlu jawaban itu. Begitu, Bang. Baik, Bang Andi tadi dikatakan bahwa akan berani menunjukkan ijazah Pak Jokowi nantinya di pengadilan? Reza, Pak Jokowi Kamis yang lalu kan saya di Solo bertemu dengan beliau, berbincang juga. Beliau akan membuka dari ijazah SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 itu nanti pengadilan. Confirm itu. Baik, confirm Bang ya? Confirm. Baik. Kalau laboratorium forensik Mabes